Pembalasan istri dikhianati. Bab 84. Bagaimana jika Kiara sudah menikah, Mom? Ceplos Ardian. Menikah bagaimana? Sampai saat ini Kiara masih sendiri, sahut Rendra. Mom. Kiara itu diam-diam menghanyutkan, tampangnya lugu tapi kita tidak pernah tahu apa yang diperbuatannya di luar sana. Hei! Jangan sembarang bicara kamu, sejak kapan kamu mulai memfitnah saudaramu sendiri? Momi tidak suka itu ingat Nur. Mom. Kiara sudah menikah dan memiliki anak, ucap Ardian membuat Rendra dan Nur terdiam. Kamu jangan ngaco jangan karena ingin menikah cepat dengan Nisa kamu jadi gila begini, tunjuk Nur. Kalau Momi tidak percaya tanya pada Devan, jawab Ardian. Devan. Bocah tengil itu. Sejak kapan kamu percaya dengan omong Devan? Jika kalian ngarang kalian akan Momi beri hukuman, hubungi Devan minta dia datang segera, ucap Nur marah. Ardian langsung menghubungi Devan dan Sam segera. Bukan seperti yang ada di kepala Devan kalau besok dia yang akan mengadili Andre di kursi panas tapi justru malam ini dia yang diadili oleh Papi Rendra, Momi Nur, Kirana dan Papa Vino yang ikut datang karena kecerobohan Ardian. Bego. Kenapa dibocorin sekarang sih? Kesal Sam pada Ardian. Gue juga nggak tahu kenapa malah langsung keceplosan gitu. Momi yang pancing tadi, jawab Ardian membela diri. Jadi apa alasan kalian bisa menuduh Kiara sudah menikah? Tanya Rendra menatap tiga anak lelakinya ini bergantian. Kami taunya dari Devan Pi, sahut Sam cepat. Kok gue? Tunjuk Devan pada dirinya. Ardian juga Sam, bahkan dia juga melihat anak itu, lanjut Devan. Bak sedang duduk di kursi panas mereka saling menyalahkan. Anak apa? Tanya Kirana penasaran. Anak Kiara Ma, jawab mereka serentak membuat Kirana langsung jatuh pingsan. Ma. Pekik Sam melihat mamanya pingsan. Sam segera menepuk pipi mamanya pelan. Minum Mom, ambilkan minum, perintah Rendra. Nur segera mengambilkan minyak angin dan air putih untuk Kirana. Kir. Bangun, ucap Rendra, mengusap pelan lengan adiknya ini. Vino juga memberikan minyak angin di hidung Kirana hingga dia tersadar. Kepalaku pusing Pak, ucap Kirana pelan. Ma. Kalau tidak kuat pulang saja, ucap Sam. Tidak. Mama ingin masalah ini selesai. Jika memang Kiara sudah menikah dan punya anak, Mama mau lelaki itu bertanggung jawab. Bagaimana bisa Kiara menikah tanpa sepengetahuan Mama? Kapan dia hamil? Ujar Kirana. Devan, Sam dan Ardian saling pandang. Ya, kapan Kiara hamil? Ini tanda tanya besar untuk mereka. Jangan sampai masalah ini diketahui Oma dan Opa, nanti Opa malah tambah sakit, ucap Nur dan diangguki Rendra setuju. Kirana menitikkan air mata, dia berpikir kalau dia sudah salah mendidik Kiara hingga sampai menikah diam-diam. Pa, kenapa Kiara begini? Isak Kirana. Ma, kita belum mendengar ceritanya langsung dari Kiara, kenapa kamu malah menyimpulkan sendiri? Kirana itu tertutup Pa, dia tidak akan mau menceritakan keluh kesahnya, dia akan menyimpannya sendiri sampai dia merasa kesakitan pun dia akan pendam sendiri, ucap Kirana masih menangis. Sudah, besok kita selesaikan masalah ini segera, kalian bertiga harus tanggung jawab dengan ucapan kalian, jangan sampai ini hanya karangan kalian saja karena ingin segera menikah. Jika masalah ini tidak selesai lamaran kamu akan diundur tegas Rendra menatap tiga lelaki tampan ini, membuat mereka bertiga saling pandang. Ardian menepuk jidatnya sendiri dan menggelengkan kepala.
Luna duduk cemberut sambil melipat kedua kakinya di sudut ranjang kamar, karena hari ini Kiara mengabarkan tidak bisa menjemputnya dengan alasan tidak enak badan, padahal pagi ini keluarga besar mereka mengadakan rapat penting di rumah Vino. Pak, Una tidak mau sekolah karena bukan Mama Kiara yang antar, nanti malah Una dibully lagi karena Mama Kiara mama bohongan. Mama Kiara sedang tidak enak badan sayang, kan ada papa sama bibi yang bisa antar Una, bujuk Andre pada anak perempuannya ini. Kenapa kita tidak datang saja ke rumah Mama Kiara, Pak? Jenguk Mama, pasti Mama senang karena sedang sakit Una datang, usul Luna. Andre terdiam, bagaimana mungkin dia membawa Luna ke rumah Kiara, sudah pasti keluarga Kiara akan bertanya-tanya dan berpikir negatif tentang mereka sedangkan mereka tidak memiliki hubungan apapun. Sekolah saja ya sayang, besok Mama Kiara juga datang kemari, bujuk Andre lagi tapi Luna tetap tidak mengerti. Andre menghela nafas panjang, mau tak mau dia harus mengalah pada Luna dan dia harus memberanikan diri untuk datang ke rumah Kiara, apalagi Luna tidak akan bisa dibujuk saat ini. Ada apa, Ma? Kenapa sepertinya serius sekali, ujar Kiara bingung karena sudah ada Satria dan Vina, Rendra dan Nur serta Devan dan Ardian, mereka duduk melingkar di ruang keluarga rumah Vino. Kenapa tidak ada Oma? Tanya Kiara bingung, biasanya jika ada masalah Oma dan Opa yang turun tangan menyelesaikannya. Kiara berpikir pasti membahas pernikahan Ardian karena dia juga sudah mendengar kalau Ardian akan menikah dalam waktu dekat dengan sekretaris papinya, mungkin Ardian akan minta izin untuk melangkahinya. Ini masalah pernikahan, jawab Kirana sedikit gemetar, dia tak kuat untuk menyampaikan ini karena hatinya terlalu kecewa pada Kiara. Pernikahan siapa? Ardian. Kalau memang Ardian mau menikah tidak masalah bagiku, Ma, aku tidak pernah melarang untuk itu jika Ardian memang sudah bertemu jodohnya, ucap Kiara santai. Masalahnya bukan ada pada Ardian tapi ada di elu Markona, celetuk Devan membuat Kiara mengerutkan keningnya tidak mengerti. Gue? Kenapa jadi gue, Van? Yang nikah Ardian bukan gue, tunjuk Kiara pada dirinya sendiri. Mending lu ngaku deh Ki, lu udah nikah kan? Terus udah punya anak juga, ucap Ardian membuat Kiara tambah tidak mengerti dengan ucapan sepupunya ini. Lu gila Ar. Tuduhan lu tanpa bukti. Tunjuk Kiara tidak terima dengan ucapan sepupunya ini. Jangan bertengkar, kita cari solusinya, sahut Satria menenangkan anak-anaknya ini. Maaf Pak, Bu. Ada anak kecil dan lelaki yang mencari Non Kiara di luar, ujar pembantu di rumah Vino. Semua mata tertuju pada pembantu tersebut. Suruh masuk Dik, jawab Devan cepat, dia yakin anak Kiara yang datang saat ini, dan ini saatnya pembuktian ucapannya. Ia suruh masuk, sahut Rendra dan diangguki yang lain. Ini yang gue suka Ar. Momennya tepat, pasti karena Kiara nggak ke kantor nih, celetuk Devan sambil tersenyum manis. Kiara semakin tersudut saat ini, dia merasa sedang dihakimi keluarganya, ada apa ini? Apa ada yang salah dengan dirinya menyayangi Luna seperti anak sendiri, kenapa malah menimbulkan kesalahpahaman sampai sebegini besar, pikir Kiara. Andre dan Luna dipersilahkan masuk oleh pembantu dan dituntun langsung ke ruang keluarga membuat Andre sendiri sedikit grogi. Mama, pekik Luna saat melihat Kiara dan semuanya menatap bocah 5 tahun itu. Nah, mau ngeles apa lagi lu? Udah ketahuan juga, celetuk Devan membuat Kiara semakin emosi atas tuduhan sepupunya ini.
Gue tahu sekarang pasti lu biang keroknya kan Van, tunjuk Kiara pada Devan karena saat itu dia hanya keceplosan pada Devan dan si pembuat onar ini pasti menyimpulkan sendiri apa yang dia dengar tanpa mencari bukti kuat. Luna berlari ke arah Kiara, Andre sempat menahannya karena ramainya orang tapi Luna tidak peduli bahkan dia langsung minta dipeluk oleh Kiara. Maaf. Kami mengganggu, ucap Andre tidak enak hati dengan kedatangannya padahal keluarga ini sedang berkumpul. Kebetulan ada kamu, ayo bergabung kami juga sedang membahas kamu, ujar Ardian. Andre sedikit heran kenapa malah membahas dirinya, apa yang salah pada dirinya. Duduk Pak, saya juga mau meluruskan kesalahpahaman ini, ucap Kiara mempersilahkan Andre untuk duduk. Devan, Sam dan Ardian saling tatap sepertinya mereka salah menduga, tapi siapa bocah perempuan yang memanggil Kiara mama ini? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, sepertinya ada sesuatu yang harus diluruskan di sini, ujar Andre memulai pembicaraan. Saya Andre bos dari Kiara di kantor dan ini anak saya Luna, lanjut Andre. Bukan anak Kiara. Potong Devan. Gila lu kapan gue hamil goblok. Marah Kiara menunjuk Devan membuat Devan gugup dan merapatkan tubuhnya pada Ardian. Target salah bro, bisik Devan. Kalian salah sangka, Luna anak saya bersama mantan istri saya dulu. Dia tidak pernah melihat sosok mamanya karena Luna ditinggalkan saat bayi hingga saat itu Luna sedang bersedih. Kiara menghiburnya membuat Luna suka akan sosok Kiara. Luna meminta Kiara untuk mengantarkannya ke sekolah karena dia ingin merasakan bagaimana punya sosok ibu. Cerita Andre membuat Satria ikut sedih karena dia bisa merasakan itu. Dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu karena keluarganya broken home hingga dia menemukan sosok mama dari diri April yang saat ini memilih tinggal di kampung halamannya untuk menghabiskan hari tuanya. Awalnya saya takut Kiara akan menolak tapi saya salah. Kiara sosok perempuan yang baik, dia bersedia bahkan saat Luna meminta dia dipanggil mama pun Kiara tidak menolak. Wajarlah. Kiara bersedia orang dia juga udah kepengen nikah tapi belum ada yang lamar aja, celetuk Devan membuat Kiara menghela nafas panjang sambil melotot pada sepupu embernya ini. Maaf saya tidak tahu untuk urusan itu tapi saya pribadi berterima kasih kepada Kiara yang sudah mau memperlakukan anak saya dengan baik, dan saya meminta maaf karena terjadinya kesalahan ini, lanjut Andre. Nikahi aja Kiara biar mereka berdua juga cepat nikah, potong Devan dan diangguki Sam serta Ardian. Kalian kira segampang omongan kalian itu menikah, sahut Vina. Andre hanya diam saja sebenarnya dia juga ingin dekat pada Kiara karena selain Luna nyaman bersama Kiara dia juga ingin mencari pendamping hidupnya, Kiara termasuk perempuan kriterianya. Mandiri, pintar keibuan dan yang lebih penting Kiara bisa menerima kehadiran Luna. Jadi bagaimana? Apa kalian akan bertanggung jawab atas kekacauan yang sudah kalian buat ini? Tanya Rendra pada tiga lelaki ini. Sam. Elu, bisik Ardian. Elulah, jawab Ardian. Sam menunjuk Devan. Bagaimana? Tanya Kiara dengan mode judesnya. Oke. Kami minta maaf atas kekeliruan ini, tapi ini semua murni karena Devan, jawab Ardian. Kok gue muluar, kesal Devan. Sekarang kalian yang akan dihukum karena kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan ucapan kalian, ujar Nur. Tiga lelaki tampan ini saling tatap. Apa hukumannya Mom? Tanya Kiara penasaran. Siang ini kalian semua berkumpul di rumah Oma,
karena sudah terlanjur tidak masuk ke kantor kan hari ini kalian harus menghabiskan waktu bersama Opa dan Oma. Boleh ajak Nisa Mom? Tanya Ardian. No. Jawab Nur cepat. Vivian Mom? Tanya Sam. No. Tidak ada yang bawa pasangan, hari ini khusus untuk Oma dan Opa. Yes. Pekik Devan bahagia karena dia juga tak memiliki pasangan. Kalau Una boleh? Tanya Luna polos. Boleh dong sayang, kamu boleh ajak papa kamu ikut juga, biar Oma Meli kenal, jawab Nur tersenyum manis pada bocah perempuan ini membuat Kiara gugup karena sudah pasti omanya akan salah paham jika dia membawa lelaki ke rumah omanya. Sepertinya saya harus pamit karena harus ke kantor, ujar Andre merasa kalau dia bukan bagian keluarga ini. Kenapa pamit? Kamu juga harus ikut bertanggung jawab atas perkumpulan ini, sahut Devan. Jangan aneh-aneh Devan, potong Kiara. Nggak ada yang aneh, iya kan bro nggak ada yang aneh hanya kumpul keluarga saja siapa tahu kamu terpilih masuk ke dalam bagian keluarga Bagas, ujar Devan membuat Kiara mati kutu. Kiara menggelengkan kepalanya pelan berharap Andre menolak tapi Kiara salah. Boleh. Saya akan ikut, jawab Andre dan disoraki oleh Ardian lalu bahkan Luna bertepuk tangan bahagia karena dia bisa berkumpul dengan keluarga Kiara, selama ini dia tak memiliki keluarga selain papanya. Yah. Nggak asik, gumam Ardian pelan. Nur memang memberikan hukuman untuk Ardian dan Sam tapi dia ingin mendekatkan Andre pada Kiara, siapa tahu mereka memang berjodoh. Momi mah nggak asik, cemberut Ardian karena tidak diperbolehkan membawa Nisa. Itu hukuman untuk kalian karena sudah menuduh Kiara yang tidak-tidak, jawab Nur.